Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu kabarnya di hari ini, hari terakhir? Kabarnya sehat, cuman itunya sudah demi tugas tetap semangat deh Bu Is. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyusunan visi misi Ibu dan Bapak. Alhamdulillah di hari terakhir ini kita masih dalam keadaan semangat ya dan ceria. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu bersama dengan menundukkan kepala, berdoa bersama, kita mulai. Selesai. Ibu-ibu, pada hari ini yang akan membawakan materi yaitu Ibu Hayatul, dan ini merupakan sesi di hari terakhir. Mudah-mudahan nanti dengan bertambahnya ilmu dari Ibu Hayatul, kita ilmunya tambah bermanfaat, tambah pintar-pintar ya ibu-ibunya, ceria. Amin. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Hayatul. Terima kasih kepada Ibu Ais yang sudah membawakan acara untuk presentasi saya hari ini. Baiklah ibu-ibu, hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang bagaimana cara merumuskan visi, misi, dan tujuan pada satuan pendidikan kita. Jadi di sini sebelum kita masuk kepada materi, di mana ini proses penyusunan visi, misi, dan tujuan. Kemudian berikutnya sebelum kita masuk ke materi, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Hayatul Najmi SPD, jabatan saya Kepala Sekolah, instansi saya SLB Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, mungkin kita tidak memperpanjang perkenalan, kita langsung aja masuk kepada materi, di mana di sini materinya yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya visi itu merupakan cita-cita yang akan kita capai di satuan pendidikan kita. Jadi untuk merumuskan visi ini kita harus merancang dulu bersama seluruh staf atau yayasan atau komite apa cita-cita untuk satuan pendidikan kita yang akan kita capai. Jadi dalam perumusan visi ini kita hanya merumuskan dengan kalimat yang tidak terlalu panjang, tapi kalimat singkat, jelas, dan padat, sehingga cita-cita kita tersebut dapat tercapai dan tergambar dan mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi mungkin itu untuk visi. Sedangkan untuk perumusan misi merupakan bagian dari pernyataan sebagaimana dia merupakan turunan dari visi. Sama seperti kita membuat perangkat pembelajaran, di mana visi itu merupakan KD-nya, sedangkan misi merupakan indikator. Jadi misi ini merupakan pernyataan sebagai satuan pendidikan untuk mencapai visi yang akan kita capai. Contohnya, kita untuk menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terampil, dan mandiri. Jadi mungkin untuk kata kerjanya sudah bisa kita ambil itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terampil, dan mandiri. Bisa kita rumuskan kepada misinya, mungkin untuk berakhlak mulia. Untuk berakhlak mulia bisa kita tampilkan pada visi yang pertama, yaitu peserta didik mampu untuk melakukan ibadah setiap hari. Atau peserta didik mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu sampel yang saya berikan. Tergantung kepada visi atau cita-cita yang kita ciptakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian di sana akan tergambar apa cita-cita tujuan yang akan kita capai dari cita-cita kita tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya tujuan pendidikan. Tujuan ini adalah gambaran dari hasil
yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Biasanya tujuan dari satuan pendidikan ini bisa kita capai dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi mungkin dalam masa 4 tahun jika tujuan itu tidak tercapai, mungkin kita boleh untuk memakai tujuan tersebut supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi ini tidak jauh berbeda bagaimana perumusan visi, misi, dan tujuan dengan bagaimana kita merumuskan perangkat pembelajaran. Di sana sudah ada kata-kata kunci yang harus kita lakukan untuk merumuskan visi. Jika kata-kata kunci tersebut atau cita-cita kita tersebut sudah kita tuangkan dalam kalimat singkat, padat, dan jelas, maka dengan mudahnya kita akan dengan mudahnya kita akan menyusun misi dari satuan pendidikan dan mencapai tujuan yang akan kita capai di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi, dalam perumusan visi, misi, dan tujuan tersebut, kita mungkin tidak bisa hanya kepala sekolah saja yang merumuskannya, tapi kita juga harus melibatkan seluruh warga sekolah atau seluruh guru atau staf. Mungkin untuk kita di sekolah swasta bisa melibatkan yayasan, atau sekolah negeri bisa melibatkan kepada komite sekolahnya. Dan juga kita bisa melibatkan kepada pengawas pembina kita atau dinas yang terkait dengan kita untuk perumusan visi, misi, dan tujuan dari sekolah kita. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan, terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Jika ada masukan, saran dari Ibu-Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Hayatul yang sudah memaparkan materinya yang begitu jelas ya dan gamblang. Ini sangat penting sekali ya dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan untuk sekolah kita. Untuk khususnya mungkin kita menghadapi atau kita udah masuk kepada sekolah penggerak, itu dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan itu memang harus betul-betul dirumuskan sesuai dengan apa yang tadi sudah Ibu Hayatul terangkan. Nah, untuk itu apabila dari Ibu ada masukan atau pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih Bu Hayatul yang begitu sangat jelas menerangkan tentang visi, misi, tujuan. Intinya mudah-mudahan bagi saya sendiri bisa mengaplikasikan, menyusun dalam visi misi sekarang sesuai dengan sekolah penggerak dengan merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Hayat, mudah-mudahan untuk selanjutnya saya pribadi bisa sharing dengan ibu-ibu untuk pergerakan sekolah penggerak yang sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memberikan masukan kepada saya. Mungkin nantinya kita setelah adanya LMS ini mungkin tetap kita berkomunikasi dalam memiliki tujuan yang sama untuk memerdekakan pelajar Pancasila atau memerdekakan pendidik kita. Terima kasih Ibu Hayatul, terima kasih Ibu Siti. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tersampaikan semuanya. Mudah-mudahan dengan selesainya materi ini kita akan bertambah lagi pengetahuannya. Untuk itu karena waktu sudah menunjukkan ya sekarang ini udah ini kita karena kita belajar di malam hari. Baiklah Ibu dan Ibu, saya tutup saja kegiatan ini. Untuk itu marilah kita berdoa agar materi ini lebih bermanfaat. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.